Kesiapan dari ID Food untuk menjaga stabilitas harga dan juga stok pangan nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Andi. Jadi saat kita bicara persiapan Ramadan, tentunya kita bicara secara garis besar program besar pemerintah. Dan kami sebagai bagian dari pemerintah, setiap tahun menyiapkan beberapa program untuk mengantisipasi kestabilan stok dan harga. Seperti di tahun ini, kita menyiapkan beberapa produk yang dari hasil analisa kita setiap tahun itu harganya berfluktuatif. Seperti gula pasir. Nah, gula pasir tahun ini ID Food menyiapkan sekitar 130.000 ton gula pasir. Oke. Di mana ini kita dapatkan 20.000 ton dari carry over dari produksi tahun lalu dan sekitar 107.000 ton itu dari penugasan untuk melakukan importasi. Nah, kedatangannya nanti bertahap di akhir Maret, April, dan Mei. Nah, khusus gula pasir, Mbak Andi, perlu saya jelaskan juga kepada seluruh pemirsa bahwa gula pasir ini tidak hanya butuh kita jaga selama Ramadan, tapi butuh kita jaga pasokan dan harganya sampai bulan Mei. Kenapa bulan Mei? Karena di bulan Mei akhirlah kita mulai musim giling tebu di tahun 2003. Jadi biasanya kalau panen tebu itu berlangsung 5-6 bulan dari Mei kemudian sampai November. Oke. Jadi dari Desember kemudian sampai bulan Mei ini biasanya ada penurunan stok. Dan secara nasional kita itu butuh kurang lebih 3,2 juta gula konsumsi dan pemenuhan produksi dalam negeri itu baru sekitar 2,2. Jadi kenapa saya sebutkan tadi kita masih memerlukan sebagian pasokan itu dari importasi. Oke, kenapa masih butuh importasi? Karena tadi memang pola produksinya cukup berbeda ya Pak dari Mei akhir sampai dengan November. Betul. Nah, selain gula pasir, komoditas pangan lain mana nih Pak yang kira-kira akan mengalami lonjakan signifikan jelang Ramadan? Nah, tentunya kalau kita bicara menjelang Ramadan, salah satu produk favorit masyarakat kita adalah daging. Yang biasanya melonjak, dan daging juga kita ketahui pemenuhan stok kita baru hanya sekitar 54% sampai 60%. Nah, untuk daging ini tentunya kalau kita mengacu kepada neraca komoditas pemerintah dan penugasan yang kita dapatkan untuk persiapan Lebaran ini, kebetulan Bulog dan ID Food itu diminta untuk membantu stabilisasi, di mana Bulog itu mendapat penugasan untuk daging kerbau dan ID Food itu daging sapi yang berasal dari Brazil, yang memang nanti kedatangannya nanti menjelang setelah Lebaran. Untuk antisipasi di Ramadan ini, kami sudah menyiapkan stok yang berasal dari penugasan yang kami dapat di akhir tahun lalu. Jadi kita siapkan tahun ini ada sekitar 2.500 ton yang berasal dari penugasan dan ada 1.000 ton yang memang kita kolek di domestik. Dan juga biasanya menjelang Lebaran, permintaan sapi hidup juga tinggi, Mbak. Kalau tadi saya bicara daging, ini kita bicara sapi hidup. Nah, menjelang Lebaran, ID Food juga lewat anak perusahaan berdikari, kita rutin melakukan mobilisasi stok sapi hidup dari berbagai daerah. Seperti Jawa Timur, NTB untuk kita pasok ke Jabodetabek untuk persiapan Lebaran. Oke, nah untuk gula pasir, kemudian daging, kemudian sapi hidup ini kenaikan harganya nih langsung naik sebelum fase Ramadan atau sebetulnya ada fase-fasenya sih Pak kenaikan harganya? Jadi saat kita bicara kenaikan harga komoditas, itu hal yang rutin biasanya si penjual ingin dapat profit yang lebih daripada musim-musim sebelumnya atau daripada waktu sebelumnya. Jadi kita tentunya melihat kalau sebatas kenaikan 5% itu masih batas wajar. Tapi biasanya jika pasokannya terhambat atau disebut terhambat, ini menyebabkan di pasar ada beberapa kenaikan tidak wajar. Disitulah diharapkan beberapa pasokan dari BUMN ini bisa membantu untuk mengintervensi agar masyarakat tidak harus membeli komoditas selama bulan puasa dengan harga lebih mahal. Dan satu lagi, saya juga menambahkan selain gula pasir, kemudian daging, di tahun ini melanjutkan program yang di tahun lalu, kita juga bersama-sama bersinergi dengan para pelaku usaha di minyak goreng untuk membantu distribusi minyak goreng. Nah, tahun lalu kalau Mbak Andi masih ingat, menjelang Lebaran juga ada kesulitan distribusi minyak goreng. Ya. Nah, tahun ini mengantisipasi hal tersebut, kita dengan produsen minyak goreng seluruh Indonesia, dengan Badan Pangan, dengan Bulog, ini kita sama-sama distribusikan minyak goreng. Nah, ID Food itu untuk puasa Lebaran ini kami berencana untuk mendistribusikan sekitar 20 juta liter setiap bulan
untuk mengantisipasi pemerataan stok dan harga. Oke, belajar dari pengalaman Ramadan tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya apa sih Pak kendala dalam distribusi ini Pak? Biasanya tentunya pasokan. Mhm. Kedua, logistik gitu ya. Ketiga, biasanya yang jadi area-area remote seperti di Indonesia Timur itu seringkali mengalami keterlambatan pasokan. Nah, di tahun lalu kita mulai bekerja sama misalnya dengan Tol Laut untuk bersama-sama mendistribusikan beberapa produk ke Indonesia Timur supaya di Indonesia Timur pun bisa menikmati stok dan harga yang tidak jauh berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera. Seperti itu. Berarti Mbak. kendala infrastruktur nih Pak terkait Betul. dengan distribusi.